Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kami akan mengajak antum untuk menyimak video obrolan dua orang. Yang video ini kami dapatkan dari channel Ponpes Lumbung kaum muslimin ya. Di sini ada obrolan dua orang yang sedang membahas tentang para Khabib Ba'alawi di Tarim ya. Kemudian di dalam video ini mereka menyebut nama Umar bin Hafiz sekaligus menyatakan bahwa Umar bin Hafiz ini di Yaman sendiri banyak yang tidak mengakui keilmuannya, banyak yang tidak mengikuti ajarannya. Bahkan tasawuf ala Umar bin Hafiz itu dikenal sebagai tasawuf yang aneh, tasawuf yang sesat dan menyesatkan. Dan ternyata ajaran-ajaran tasawuf yang sesat dan menyesatkan yang ada di Yaman itu ternyata sama persis dengan yang ada di Indonesia kaum muslimin ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kita simak langsung videonya kaum muslimin. Ini saya mau mengklarifikasi nih. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafid. Banyak. Iya banyak. Saya ada beberapa rekaman ya tentang saya datangnya ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul kitabnya Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masih atau Haram saya lupa ya. Dia itu ternyata yang menggagas pertama memasangkan kain, menaruh bunga-bunga, menghiasi kuburan itu adalah seorang Habib pelakunya. Gitu loh. Di dalam kitab itu tertulis maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, menaruh kain, terus menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh ulama Syafi'i yang ada di Tarim ini. Memang di dalam kitab itu ada gitu loh. Gitu, ini Bang Nasab, tadi yang disebutkan tokoh-tokoh agama Syafi'iyah itu yang menentang Umar bin Hafiz itu tokohnya masih hidup kan? Masih hidup. Masih hidup kan? Masih hidup. Berarti di Tarim sendiri itu tidak dikuasai oleh klan Habib Alwi ya? Tidak. Jadi gini teman-teman, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang saya sebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, atau itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya Mi'rab. Mi'rab itu mereka namakan Mi'rab. Itu kata mereka gelas Nabi SAW. Dulu Nabi SAW pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga. Gitu. Makanya saya bingung juga. Mau dilanjutkan dulu atau saya boleh masuk? Saya lanjutkan sedikit. Saya bingung, kata mereka Nabi SAW pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah, taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Uwais Al-Qarni kok masih jadi tabi'in, nggak jadi sahabat gitu? Padahal dia adalah
adalah manusia yang Nabi SAW perintahkan ke Umar bin Khattab kalau ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu loh. Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita dongeng. Bang, saya mau lanjutin itu tadi ya, tentang apa yang membuat tempat-tempat ibadah baru setiap tahun. Beberapa tahun gitu ya. Ini nih, yang menarik bagi saya adalah tempat ibadah-ibadah baru kemudian ditawafi, dijadikan tempat tawaf. Itu maksudnya gimana itu? Jadi tempat tawaf itu gimana sih maksudnya? Itu kalau nggak salah mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban. Kalau nggak Sa'ban, Muharram, mereka ini dari segala penjuru mereka datang keliling kayak tawaf Ka'bah. Jadi mereka keliling kayak seperti tawaf Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu semua bisnis, masalah fulus. Menurut saya itu yang saya pahami itu. Kalau berdasarkan dialogmu dengan imam tokoh agama yang Syafi'iyah itu tadi, komentar apakah ada dialog beliau yang mengomentari tentang ritual tawaf mereka itu, Bang Nasab? Banyak sekali teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tentang bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali. Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal itu. Ya, Bang Nasab, apakah tokoh-tokoh agama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu mengakui bahwa Umar bin Hafid itu sebagai zuriyah Nabi? Tidak mengakui. Itu diucapkan secara tegas dan jelas atau bagaimana? Secara tegas. Malah mereka itu mengatakan kalaulah mereka adalah zuriyah Nabi, mereka mengerjakan kesesatan maka terbatallah kedurian mereka. Mereka berpedoman dengan hadis Nabi. Orang yang keluar dari akidah dan syariatnya Nabi SAW, maka Nabi pun tidak akan mengakui mereka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan, Abu Lahab, Ibnul Uzza, Ibnul Abdul Muttalib itu paman Nabi. Dia terbatalkan ke Nabi gara-gara perbuatan kesyirikannya. Nabi tidak mengakui dia karena kesyirikannya. Gitu loh. Jadi sama dengan Ba'alawi, mereka membuat tempat-tempat kesyirikan di Tarim. Apalagi sekarang mereka mengatakan kalau mau umroh kita sempurna, maka singgah dulu ke Tarim. Apal mereka mengatakan siapa yang memberi salam dari luar Tarim, maka yang menjawabnya adalah Nabi SAW di dalam Tarim. Kan ini kan terbatal kalaulah mereka zuriyah. Gitu loh. Iya. Apa namanya ya? Bentar, tentang makam Nabi Hud itu, kalau menurut informasi yang Bang Nasab dapatkan itu, munculnya itu beberapa puluh tahun terakhir atau sejak dulu? Kalau nggak salah itu 30 tahun yang lalu. Jadi gini teman-teman, dipahami dulu ya, adanya zuriyah Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman, yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya dua nakobah. Ada Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau zuriyah Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim. Ya mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir dan pecah-pecahannya seperti itu. Itu sejarah mencatat itu orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Nah kaum muslimin ya, ternyata Pak Umar bin Hafiz di Yaman sendiri tidak diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sebenarnya perdebatan apakah para Ba'alawi itu benar zuriat Nabi atau bukan ya, sebenarnya sudah menjadi pembahasan lama kaum muslimin ya. Ada video dari Syekh Mukbil rahimahullah yang menjelaskan bahwa memang
para Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan, yang bisa membuktikan bahwa para Kabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sekarang pun kaum muslimin, kalau kita melihat perkembangan polemik nasab Ba'alawi, ya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa para Kabib Ba'alawi itu benar zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika dituntut untuk tes DNA, ya, kemudian Pak Rizik Syihab juga sudah menginstruksikan, imam besarnya sudah menginstruksikan supaya para Kabib Ba'alawi melakukan tes DNA, nggak ada yang berani. Ya. Dan yang berani melakukan tes DNA pun ya, tidak terkonfirmasi mereka itu keturunan Arab, apalagi keturunan Nabi. Keturunan Arab pun nggak ada, gen Arabnya nggak ada, apalagi keturunan Nabi. Sedangkan Nabi jelas orang Arab. Yang ada justru mereka keturunan India, keturunan Inggris, ya. Bukan keturunan orang Arab. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ya, bahwa gen mereka itu dikenal dengan gen yang berhaplo G, yang artinya itu adalah haplogrupnya orang-orang Yahudi. Jadi pantas, ya, kalau di video tadi, di obrolan tadi, mereka menyebutkan tentang ajaran-ajaran para Ba'alawi yang mereka membuat tempat-tempat ibadah yang baru, tempat-tempat ritual yang baru setiap tahun. Semisal ada kuburan-kuburan yang baru. Ya. Memang ajaran Ba'alawi itu membolehkan, memproduksi kuburan palsu itu membolehkan kaum muslimin. Ada videonya. Ya, dulu pernah kita bahas juga. Ya. Mereka memperbolehkan membuat kuburan-kuburan palsu untuk diziarahi, untuk dingalap barokahi, dan segala macamnya lah kaum muslimin, ya. Ya, seperti kuburan-kuburan yang mereka anggap seperti aslinya lah, ya. Misal di Indonesia ini, ya, misal gini, Pak Umar bin Hafiz itu meninggal di Yaman, di Tarim, dikubur di Tarim. Nah, orang Indonesia ini kan sebagian tidak mampu untuk melakukan perjalanan untuk ziarah ke makamnya Pak Umar bin Hafiz di Tarim. Nah, yang di Indonesia ini, yang nggak mampu ini, diperbolehkan membuat kuburan tiruan seperti kuburannya Pak Umar bin Hafiz. Kemudian kuburan tiruan itu boleh dijadikan tempat untuk ziarah, tempat untuk ngalap barokah, untuk macam-macam, ya. Mungkin untuk tempat baca Al-Quran dan sebagainya lah kaum muslimin. Intinya untuk tempat ibadah, untuk tempat ritual-ritual, ya, sebagaimana ritual yang diajarkan oleh para Kabib Ba'alawi, ya. Makanya jangan heran kaum muslimin kalau banyak kuburan-kuburan palsu yang bertebaran di Indonesia ini, ya. Padahal itu aslinya, ya, cara para Kabib Ba'alawi untuk membodohi umat, ya. Umat ini dibodohi. Itu nanti ujung-ujungnya duit, ya. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu, ya, diajaklah kaum muslimin untuk menziarahi, ya. Kemudian di sana dipasang kotak infak yang ujung-ujungnya itu bisnis untuk memperkaya para Kabib Ba'alawi. Dan ya sebenarnya itu sudah terbukti kaum muslimin, ya. Kuburan-kuburan para Kabib Ba'alawi itu megah-megah semua kaum muslimin. Yang nggak ada kuburan Kabib Ba'alawi yang nggak megah, ya. Kuburan Hasan Assegaf, bapaknya si Tabat Siaba, bapaknya orang yang membaca ta'awudz dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kuburannya megah kaum muslimin. Kuburannya megah. Dijadikan tempat untuk, ya, macam-macam ibadah mereka, ketimpringan, sholawatan, bermajelis di sana. Padahal itu ujung-ujungnya jelas, ujung-ujungnya fulus, ya, dengan alasan untuk infak lah, untuk apalah, ya. Ya sama seperti kelakuan orang yang dikubur itu, yang Hasan Assegaf itu, ya. Waktu masih hidup kan seperti itu kaum muslimin di majelisnya, ya. Ngerampok uangnya jamaah dengan alasan infak untuk Nabi. Sakir, Kir, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik.
Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Infak untuk Nabi katanya sampai ratusan juta. Bahkan orang yang mu'alaf kaum muslimin ya, dimintai untuk acara yang katanya acara perayaan Maulid ya. Untuk acara Maulid katanya untuk Nabi. Padahal sejak kapan Nabi Muhammad SAW, para sahabat ya, minta uang kaum muslimin untuk membuat perayaan Maulid Nabi? Nggak pernah kaum muslimin. Apalagi yang dimintain adalah mu'alaf. Mu'alaf itu harusnya itu dikasih zakat ya. Meskipun mu'alaf itu kaya ya. Meskipun mu'alaf kaya, dia berhak menerima zakat. Ini boro-boro, ini malah dipalak sama Hasan Assegaf kaum muslimin ya. Padahal mu'alaf itu adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat meskipun dia kaya. Supaya apa? Supaya mereka ini merasa mendapatkan dukungan baik secara materi maupun spiritual, supaya mereka ini lebih mantap di dalam menjalani keyakinan barunya ya, menjalani syariat Islam. Ini malah dipalak dengan alasan perayaan Maulid. Aduh ya Allah. Memang ajaran para Habib Ba'alawi itu memang aneh ya. Dan konyolnya ya, jelas-jelas para Habib Ba'alawi itu banyak yang bodoh tapi masih juga diikuti. Ya, masih juga diikuti ya. Coba ada berapa banyak video-video yang sudah kita bahas yang membongkar kebodohan dari para Habib Ba'alawi ya. Baca Al-Fatihah nggak jelas ya. Baca Al-Fatihah salah-salah, baca Al-Quran salah-salah, baca kitab dari kiri ke kanan, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Hah? Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Baca surat Al-Lahab, tabat yaba abilahabi watab, diartikan Abu Jahal ya. Dan musibahnya yang seperti itu masih juga ada yang mengikuti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, cobalah ya. Coba pakai akal sehat dan kewarasannya ya. Para mukibin, pakai akal sehat dan kewarasannya. Ya, jangan fanatik buta. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan modus barokah. Ya, dengan modus mereka zuriat Nabi ya. Sekarang meskipun mereka zuriat Nabi betul, seandainya betul ya, ini pun kan masih pertanyaan, masih tanda tanya apakah benar mereka zuriat Nabi apa bukan ya. Zuriat Nabi betul pun kalau dia tidak menjadi orang yang bertakwa, kalau dia menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW, tetap akan celaka. Apalah lagi ini ya, keturunan atau bukan masih tanda tanya besar, ditambah ajaran-ajaran mereka, ajaran-ajaran yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kok masih mau jadi jamaahnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.